Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Bayu Kusuma di sini, pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, di mana lagi kalau bukan di SMK Kusuma Margoyo Sopati, teristimewa di hati. Apa kabar anak-anakku yang super? Apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Jika belum, Pak Bayu akan ajak kalian untuk sama-sama berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga rasa syukur kita tidak hanya di lisan, tapi kita buktikan dalam perbuatan. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menambah segala nikmatnya kepada kita semua. Karena indahnya hidup bukan pada harta ataupun tahta, tapi kebahagiaan itu ada pada hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah idola sejati kita. Kita adalah umat yang sangat beliau cintai. Kita sambut cinta itu dengan lantunan sholawat dan hati yang kuat dalam memegang sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Dan semoga kelak di yaumil akhir nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini Pak Bayu akan membahas materi kelas apapun itu. Buat kalian yang menyimak video ini sampai habis, Pak Bayu doakan semoga rezekinya lancar, kuota datanya melimpah, diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan kebaikan, dan tercapai semua yang kalian cita-citakan. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Yang artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dibekali oleh Allah dengan akal. Akal merupakan sarana berpikir dan sarana untuk menimba ilmu pengetahuan. Akal merupakan alat menerima kebenaran dan sebagai syarat yang harus ada pada diri manusia untuk menerima beban taklif. Apa itu beban taklif? Beban taklif adalah beban syariat. Dan akal menjadi bagian penting pada manusia untuk mendeteksi adanya kekuatan dan kekuasaan yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim harus peka terhadap tanda-tanda itu. Ujungnya adalah untuk meningkatkan rasa dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar tidak harus selalu bersumber dari buku ataupun materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kita bisa mengambil pelajaran atau nilai positif dari segala hal, dari setiap apapun yang kita lihat. Bahkan dari seorang pencuri sekalipun. Kok bisa? Ya, pencuri selalu melihat keadaan sekitar, betul? Sebelum beraksi, pencuri akan melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat keadaan yang ada di sekelilingnya. Maka buat kamu yang selama ini selalu cuek atau bodoh amat, lihatlah sekelilingmu. Bisa jadi kamu akan menemukan sesuatu yang kelak akan membuatmu sukses di kemudian hari. Pencuri juga selalu punya persiapan yang baik agar misinya berhasil. Coba tanyakan dalam hatimu, apa rencanamu hari ini? Apa rencanamu untuk esok hari?
Atau apa rencanamu untuk masa depanmu? Maka dari seorang pencuri pun kita dapat mengambil hikmah atau motivasi untuk masa depan kita yang lebih baik dari hari ini. Sekarang akan kita bahas hikmah lain dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Saya yakin selalu ada pesan tersembunyi di setiap apapun yang kita lihat. Nah, di SMK Kusuma Margoyoso memiliki 6 kompetensi keahlian. Pertama adalah teknik audio video, yang kedua adalah teknik alat berat, yang ketiga teknik kendaraan ringan dan otomotif, yang keempat teknik bisnis sepeda motor, yang kelima teknik komputer dan jaringan, yang keenam adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Dari masing-masing kompetensi keahlian selalu ada benda yang familiar buat mereka. Kita ambil contoh mulai dari yang nomor 1, yaitu teknik audio video. Anak-anak teknik audio video sangat familiar dengan alat yang bernama kamera. Ya, kamera merupakan alat untuk merekam gambar ataupun video. Tahukah kalian, agar gambar memiliki hasil yang baik, maka kita harus mengambil gambar dari sudut atau sisi yang tepat. Hikmahnya apa? Kita manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Supaya apa? Supaya kita mampu melihat masalah dari sisi yang tepat agar kita mendapatkan solusi yang terbaik. Yang kedua, di teknik kendaraan ringan dan otomotif. Apa yang sering mereka lihat? Mereka sering melihat mobil. Ya, mobil memiliki bobot rata-rata kurang lebih sekitar 900 kg. Sangat berat. Mengemudikan mobil pastinya lebih menyenangkan daripada mendorong mobil. Dari sini kita harus paham, mulai dari cara mengemudikannya dan membawanya agar mobil tersebut selamat sampai tujuan. Jangan sampai masalah itu menjadi beban, bukan karena masalahnya yang berat, tapi kita saja yang tidak mau belajar cara mengendalikannya. Yang ketiga, teknik bisnis sepeda motor. Apa yang sering dilihat? Pasti sepeda motor. Kendaraan yang hampir setiap orang punya. Sepeda motor memberikan kita pelajaran bahwa saat kita melaju di atas sepeda motor, kita akan merasa lebih seimbang walaupun hanya bertumpu di atas 2 roda. Syaratnya agar kita tidak terjatuh adalah terus bergerak. Nah, yang keempat adalah router yang biasa dilihat oleh anak-anak dari teknik komputer dan jaringan. Router membuat banyak orang merasa bahagia karena mereka bisa internetan. Bayangkan jika kalian sedang asik menggunakan wifi, tiba-tiba servernya error. Kehilangan jaringan, pasti kalian kesal karena tidak terkoneksi. Begitupun kalian, jangan sampai kalian berhenti menyebarkan hal-hal baik. Pancarkan sinyal kebaikan kepada orang-orang di sekelilingmu, agar mereka bahagia bersamamu. Yang kelima, ekskavator yang biasa dilihat oleh teman-teman dari jurusan teknik alat berat. Ekskavator adalah sebuah alat berat yang biasa di kita itu disebut dengan bego. Dia bisa menggali tanah lebih dalam dan lebih cepat. Nah, sekolah adalah ekskavator yang akan menggali potensi yang terbaik yang ada dalam diri kalian. Benda yang keenam adalah komputer yang biasa dipakai oleh teman-teman dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Anak-anak akuntansi selalu menggunakan komputer untuk mengolah data atau menghitung keuangan. Sebetulnya yang hebat itu komputernya atau yang menciptakan komputer. Nah, maka kita tidak boleh sombong. Karena yang hebat bukanlah kita. Yang hebat adalah Tuhan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepadanya lah kita serahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi Pak Bayu sangat ingin kalian mampu melatih diri kalian untuk belajar dari segala yang ada di sekitar kalian. Sehingga kita termasuk dalam apa yang telah Allah sampaikan dalam surah Al-Imran ayat 190 tadi. Kita harus mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita alami agar kita tidak hanya bahagia di dunia ini, tapi juga kelak di akhirat nanti. Semoga kalian semangat
dalam masa pandemi ini pasti ada hikmah dan pelajaran positif dari kondisi seperti ini. Saya, Pak Bayu, berterima kasih karena kalian menyaksikan materi ini sampai habis. Sampai jumpa di video yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.